welcome back again to my YouTube channel. Today is segment Tia is reviewing. Hari ini aku bakal nge-review how does it feels being a student at Universitas Terbuka for one semester. Nih aku udah komplit banget, ada mat-nya, aku pakai baju making higher education open to all. Yay! Jadi sebenarnya mostly di video ini aku bakalan bahas apa aja sih. Yang pertama aku tuh bakalan ngebahas gimana sih rasanya kuliah di UT, terus gimana cara daftar di UT, terus habis itu apalagi ya, buku-bukunya dan lain sebagainya, kurikulum dan segala macem. Itu aku bakal bahas di video ini, so keep on watching. Alright, mulai dari yang pertama dulu adalah cara pendaftarannya dulu kali ya. Jadi tahun lalu, tahun 2021 di kuarter terakhir atau bulan Oktober, November, Desember itu tuh aku tiba-tiba kepikiran untuk ngambil double degree. Sebenarnya aku udah pengen ngambil degree itu dari yang lalu-lalu sih, cuman habis itu aku kan terjun di salah satu universitas negeri di Jakarta yang menyediakan double degree itu, sehingga aku harus cari tempat kuliah lain di mana aku bisa melangsungkan double degree ini. Kemudian yang ada di pikiran aku adalah Universitas Terbuka. Kenapa? Karena Universitas Terbuka itu yang pertama, dia itu belajarnya online, terus habis itu simple, praktis, dan banyak banget insight yang bisa didapat. Abis itu juga murah dan dapat dijangkau oleh seluruh kalangan, itu menurut aku. Jadi aku kemudian mendaftar di Universitas Terbuka ini tentu dengan persetujuan kedua orang tua aku. Kemudian yang aku lakukan adalah aku membuka SIA UT atau Sistem Informasi Akademik Universitas Terbuka di Google, cari aja, just looking for them, dan kemudian aku nemu website UT dan akhirnya aku daftar di situ. Untuk biaya pendaftaran itu ada register fee-nya itu Rp100.000. Setelah membayar Rp100.000 itu baru aku bisa naik ke step yang selanjutnya. Naik ke step selanjutnya itu aku mengupload berkas dan lain sebagainya. Terus habis itu mengupload surat pernyataan dan lain-lain. Sampai akhirnya kemudian keluarlah nominal UKT aku sebesar Rp1.300.000. Setelah UKT tersebut dibayarkan, aku cuma tinggal nunggu. Karena ternyata waktu itu tuh masih lama gitu loh si jadwal belajarnya. Nunggu Januari, Februari, Maret, kalau nggak salah pas April itu akhirnya pembelajaran week pertama dimulai. Awalnya tuh aku masih bingung banget cara belajar di UT, tapi kemudian aku nemu yang namanya Moodle. Moodle itu aplikasi dan di dalamnya ada aplikasi e-learning UT atau LMS UT, Learning Management Systemnya UT. Kemudian aku register di situ dengan cara aku masukin NIM beserta passwordnya. By the way, NIM-nya nanti dapat setelah kamu membayar, dan kemudian passwordnya bisa buat sendiri, itu terserah gitu. Nah kemudian setelah aku register dan aku masuk ke akun tersebut, aku masih harus nunggu lagi tuh. Jadi ini back then kita ke bulan Maret dulu kali ya. Bulan Maret itu kan belum mulai pembelajarannya kalau aku nggak salah gitu. Bulan Maret tuh belum mulai pembelajarannya. Jadi nggak ada apa-apa tuh di Moodle itu. Dan jujur aku sebenarnya agak bingung sih gitu, kok kosong semua, aku harus belajar apa dan lain sebagainya. Itu aku beneran bingung banget. Tapi kemudian finally aku tahu ketika ada OSMB atau Orientasi Studi Mahasiswa Baru Universitas Terbuka di UPBJJUT yang ada di Bogor, yaitu tempat domisili aku tinggal. Kayak gitu. Nah abis itu setelah nunggu, akhirnya si mata pelajaran itu muncul semua, mata kuliahnya itu udah muncul semua gitu. Terus akhirnya ya udah aku mulai belajar seperti biasa. Yang aku rasain ketika belajar di UT adalah yang pertama, jujur fleksibel banget. Aku itu bisa belajar suka-suka aku gitu. Jadi aku maunya kapan belajarnya, mau itu pagi, siang, sore, malam, tengah hari buta, tengah malam buta, atau tengah hari bolong, atau misalnya kayak subuh-subuh, itu bisa banget aku belajar di UT. Jadi bener-bener waktunya ya sesuaiin kita aja. Jadi terserah kita punya waktunya kapan, just do it, belajarlah gitu. Tapi ya sebagai manusia ya kita harus punya target. Jadi di UT itu ada 8 kali pertemuan, dimana yang ke-9-nya adalah UAS atau ujian akhir semester, nggak ada UTS
ya, nggak ada UTS, hanya ada tugas mata kuliah di pertemuan 3, 5, dan juga 7. Itu kalau nggak salah ya. Kalau salah boleh dong teman-teman UT bisa perbaiki aku di kolom komentar. Terus aku tuh punya target, intinya kalau misalnya minggu itu adalah minggu keempat, ya udah kita kuliah minggu keempat, dimana minggu keempat itu mata kuliahnya nggak ada yang boleh dibawa ke minggu kelima. Jadi hal yang harus diselesaikan di minggu 4 ya selesailah di minggu keempat. Apa yang harus dikerjakan di minggu 5 dan selesai di minggu 5 haruslah dilakukan di minggu yang sama gitu. Jadi nggak boleh yang namanya kayak ini tuh mid 4 tapi aku bawa ke pertemuan 5 gara-gara alasannya aku sibuk. Nah itu bukan aku banget, aku nggak bisa kayak gitu. Jadi aku benar-benar harus mengatur waktu aku dengan baik. Kalau misalnya emang pagi itu aku ada kuliah di tempat aku yang di tempat A nih, di Almet Ijo, nah ya udah aku kuliah aja kayak biasa. Nanti kalau di tempat A udah selesai, aku pindah ke universitas terbuka untuk belajar gitu. Jadi itu cara pembelajaran aku di universitas terbuka. Jujur aku suka banget dan aku seneng. Aku merasa bahwa di universitas terbuka ini aku enjoy. Bahkan aku sampai beliin satu buku catatan khusus untuk universitas terbuka aja, gak boleh nyampur sama catatan lain gitu. Oke, kita masuk ke segmen yang kedua, yakni tentang buku. Buku di UT itu dapat apaan aja sih? Jadi di awal semester aku bakalan dapat 6 buku, yaitu 19 SKS berarti. 6 buku itu 19 SKS, 2 mata kuliah umum atau mata kuliah dasar, yang 4-nya adalah ini. Tada, ini adalah mata kuliah yang aku dapetin di Universitas Terbuka semester 1. Ada writing one, ada reading one, ada structure one, ada bahasa Inggris. Kayak bahasa Inggris ini bukan itu deh, tapi MKWI. MKWI atau mata kuliah wajib inti. Ya. Terus 2 lagi adalah pendidikan agama Islam dan bahasa Indonesia. Tapi nggak cuma itu aja di Universitas Terbuka nanti. Buat teman-teman yang masih bingung nih tentang UT, tunggu ya. Buat teman-teman yang masih bingung tentang UT, kayak sistem ujiannya nanti gimana dan lain sebagainya, itu ada di katalog Universitas Terbuka dan di sistem penyelenggaraan gitu. Nih di sini tuh ada OSMB, terus habis itu ada gimana cara daftar dan lain sebagainya. Ini katalog UT gitu. Terus ini adalah ini adalah sistem penyelenggara, dan ini adalah katalog UT yang isinya kayak ya mata kuliahnya ada hukum, ada apa, jadi kita bisa baca di sini mata kuliah apa yang bakal kita dapat di Universitas Terbuka per semesternya nih. Ini ada, bentar aku lihat dulu. Misalnya ini ada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIP. Di sini itu nanti kita akan belajar pengantar ilmu kedisiplinan, ilmu sosial dan dasar budaya. Habis itu pendidikan agama Islam. Ini pendidikan agama itu bisa pilih ya. Ada pendidikan agama Islam, Kristen, Buddha, Konghucu. Udah, nemunya itu doang. Terus ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, PKN, sejarah kearsipan, kayak ini mata kuliah prodi arsip ya. Apa aku salah? Kayak gitu. Nah ini adalah buku-bukunya. Terus ini yang menjadi yang aku dapat deh, pokoknya selama 1 semester ini aku dapat ini. Aku dapat ini ya, sama ini. Dari semua ini yang paling aku enjoy belajar ya adalah bahasa Inggris. Karena di katalog bahasa Inggris itu dia beneran, buku bahasa Inggris ini di modulnya itu dia beneran lengkap banget dan menurut aku enak buat dibaca. Jadi aku baca mulu. Jadi pas teman-teman yang masih bagus, udah jelek, lihat tuh udah jelek dan udah lemas, udah lemas banget. Sedangkan yang lain kayaknya covernya sama ininya masih kenceng banget deh, kayak masih kenceng gitu. Tapi yang ini udah lemas. Ya, itu sebenarnya opini pribadi aja sih tentang buku-buku ini, tentang mata kuliahnya juga ya gitu, matkulnya. Misalnya aku sukanya ini, tapi ada teman aku yang lebih suka writing, ada yang lebih suka reading. Tapi tentu saja ini adalah yang paling susah, structure. Yay, ini adalah yang paling tidak aku sukai karena susah. Sebenarnya gampang, it's actually like playing teka-teki gitu, cuman ya udah susah. Satu lagi yang menurut aku paling susah, pendidikan agama Islam. I know, aku tahu gitu, tapi it's just hard for me. Entah apa yang terjadi ya,
tapi kira-kira menurut aku itu susah gitu. Tadi udah kan matkul favorit, terus buku-bukunya. Oh ya, buku-buku ini akan didapatkan setelah membayar SPP gitu, atau UKT, uang kuliah tunggal. SPP kayak anak sekolahan aja gue gitu. Jadi itu akan didapat setelah membayar UKT. UKT-nya itu kalau sastra Inggris kemarin kalau aku nggak salah ya, apa aku lupa atau gimana, itu 1,3. Terus selang 2 minggu setelahnya dikirimkanlah buku-buku ini sampai ke rumah saya. Dan aku langsung buka, aku langsung belajar buku ini. Saking excitednya, kayak gue pengen banget kuliah di sini. Akhirnya ya udah baca. Ini dia bukunya. Gitu. Jadi ya itulah universitas terbuka ya. Menurut aku senang banget sih kuliah di sini. Jujur ketika mereka membuat tagline making higher education open to all is just so true, karena aku ngelihat teman-teman aku ada yang udah ibu anak 1, ibu anak 2, ada yang bapak-bapak, ada yang masih seumuran aku, ada yang 3-5 tahun lebih tua dari aku pun ada. Jadi making higher education open to all ini adalah benar-benar tagline yang bisa dibuktikan gitu. Oh ya, by the way, kalau di sini ada yang nanya, aku kasih informasi sedikit. Aku ambilnya itu SIPAS atau sistem paket semester. Jadi dipaketin sama UT, mata kuliah apa aja yang harus aku ikutin, dan non TTM atau non tetap muka. Jadi aku full online. Bisa loh milih yang ada TTM-nya, atau misalnya nggak mau yang SIPAS, itu juga bisa. Ya cuman disesuaikan aja dengan kebutuhan dan keinginan serta fleksibilitas masing-masing. Intinya jangan sampai udah daftar terus ke bawah males, akhirnya mata kuliahnya nggak ada yang dikerjain, terus nggak lulus, dan ya udah nggak bisa ya kayak gitu. It's waste of money. Mungkin itu aja dari aku review kuliah di Universitas Terbuka selama 1 semester yang aku sangat enjoy, aku sangat senang gitu. Semoga teman-teman bisa ikutan nyusul ya, masuk ke jurusan Bahasa Inggris, Sastra Inggris, bidang peminatan penerjemah gitu. Ya udah, so thank you so much for watching, and I'll see you guys on my next video. Don't forget to like, comment, subscribe, and share to all your friends. Bye bye.